Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat panduan tata cara pembayaran syahriah atau infak bulanan dan tagihan-tagihan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Darut Taqwa secara online dengan menggunakan aplikasi Sabata. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Chrome. Nah, selanjutnya kita ketikkan sabata.com. sabata.com. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, maka kita akan disuguhkan dengan form login dari aplikasi Sabata yang dimana di sini terdapat dua kolom, yaitu nama pengguna atau username dan kata sandi atau password. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan username dan password atau nama pengguna dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi Sabata. Tapi sebelum itu kami dari pihak Pondok Pesantren Darut Taqwa telah menyiapkan akun-akun pribadi para orang tua santri untuk masuk ke aplikasi Sabata. Tapi sebelum itu bahwasannya akun ini bersifat rahasia, yang dimana akun ini tidak boleh disebarluaskan atau diketahui orang lain, khususnya anak-anak. Jadi akun ini hanya bisa diketahui atau digunakan oleh orang tua santri. Nah, selanjutnya kita masukkan username. Nah, perlu diperhatikan dalam pengetikan username ini ada huruf kapital sama huruf kecil dan angka. Nah, maka kita harus lebih teliti ketika kita memasukkan username. Di sini ada huruf K kapital, terus di sini ada huruf F kecil, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan username yang telah diberikan oleh admin Pondok Pesantren Darut Taqwa. Selanjutnya kita masukkan password. Nah, ketika password sudah dimasukkan, kita checklist ingat saya untuk mengingat username dan password ketika kita ingin masuk ke aplikasi Sabata di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita klik tombol login. Nah, selanjutnya kita akan disuguhkan dengan aplikasi Sabata dengan beberapa menu. Yang pertama di sini ada menu beranda, terus ada menu tagihan santri, ada menu pembayaran, ada notifikasi, ada rincian akun, ada pengaturan dan keluar akun. Nah, saya jelaskan satu-satu. Ini menu beranda ini menyajikan tentang informasi-informasi mulai dari total tunggakan, total tagihan dibayar, dan pembayaran terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada tagihan santri. Kita klik tagihan santri. Nah, di sini tagihan santri ada tagihan-tagihan yang telah diinputkan oleh admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa, namun oleh kita belum dibayarkan. Nah, maka di sini tagihan-tagihannya akan tertera. Nah, di sini ada 4 tagihan. Nah, terus di sini juga ada tagihan belum lunas dan tagihan lunas. Nah, di sini untuk melihat tagihan lunas. Jadi di sini tagihan lunasnya ada 2. Tagihan lunas dan tagihan belum lunas. Nah, selanjutnya ada menu pembayaran. Nah, di sini di menu pembayaran ini memperlihatkan invoice pembayaran yang telah kita bayarkan tagihannya. Nah, di sini ada invoice dengan nomor invoice 1204, 701 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi atau pemberitahuan. Nah, di sini ada pemberitahuan yang telah diterbitkan oleh admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa supaya diketahui oleh kita. Nah, misalkan di sini invoice pembayaran tagihan dengan nomor 140
4589 berhasil diterbitkan dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya di sini ada rincian akun, menu rincian akun. Nah, di sini rincian akun ini data-data pengguna, rincian data-data pengguna, mulai dari nama, nomor induk, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya di sini ada pengaturan akun. Nah, di sini di pengaturan akun kita bisa memperbarui profil akun. Memperbarui profil akun contohnya seperti nama lengkap, nomor handphone, alamat email, foto profil dan lain sebagainya. Nah, terus di sini juga kita bisa memperbarui kata sandi login. Ya, karena kata sandi yang diberikan oleh admin Pondok Pesantren Darut Taqwa itu kata sandi default, maka kita bisa memperbarui kata sandi agar tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada keluar akun, yaitu untuk logout dari aplikasi. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Beranda. Di sini ada total tunggakan, total tagihan dibayar, dan pembayaran terakhir Anda. Kita lihat terlebih dahulu total tunggakan. Nah, di sini yaitu total tunggakan itu total dari tunggakan-tunggakan kita yang belum dibayar. Nah, tadi kan total tunggakannya yaitu 1.400.000. Nah, 1.400.000 itu apa saja sih rincian-rinciannya? Nah, di sini ada rinciannya. Ini 400.000 untuk bulan Juli, Agustus, tagihan bulan Juli, tagihan bulan Agustus, tagihan bulan September, dan ada di sini tagihan bulan Juli lagi 200.000. Nah, di sini kan tidak tertera ini itu di bulan Juli 2022 itu sebenarnya tagihan apa. Nah, kita bisa melihatnya di sini, dilihat detail. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada rincian tagihan. Ada nama tagihan dan biaya. Nah, di sini ternyata rincian tagihan untuk bulan Juli 2022 itu yaitu ada nama tagihannya yaitu infak bulanan. Berarti infak bulanan untuk bulan Juli. Nah, sebesar Rp400.000. Nah, di sini ada sisa tunggakan yaitu Rp400.000 karena kita belum membayarkannya sama sekali. Terus di sini ada status pembayaran yaitu status pembayarannya belum lunas. Nah, di sini juga perhatian, sebelum Anda mengklik bayar tagihan, pastikan detail tagihan santri sudah benar dan sesuai. Maka kita juga sebagai orang tua harus melihat terlebih dahulu apakah ini itu infak bulanannya sudah sesuai atau belum. Nah, ini kan 400.000, berarti sudah sesuai dengan infak bulanan yang telah ditentukan oleh Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, ketika kita sudah yakin, maka kita bayar tagihan. Klik tombol bayar tagihan. Nah, setelah itu kita akan disuguhkan dengan detail pembayaran tagihan yang dimana di sini ada detail dari santri dan detail pembayaran tagihannya yaitu Rp400.000. Total tagihannya yaitu Rp400.000. Nah, setelah itu kita lanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada notifikasi invoice pembayaran berhasil dibuat. Nah, kita di sini disuguhkan detail invoice pembayaran yaitu kita sudah berhasil membuat invoice yaitu dengan nomor invoice 1404142. Nah, selanjutnya di sini ada total pembayaran yaitu Rp400.000. Status pembayaran yang tadinya belum lunas, karena kita ingin membayar maka statusnya berubah menjadi menunggu pembayaran. Nah, terus di sini perlu kita perhatikan di halaman ini yaitu yang pertama, pilih metode pembayaran yang mau kita bayarkan. Selanjutnya ada kode unique invoice. Nah, yang pertama kita metode pembayarannya. Di metode pembayaran ini kita lihat mau memakai bank apa. Misalkan kita mau bank BRI misalkan. Nah, di sini kami dari Pondok Pesantren Darut Taqwa menyediakan 4 bank, yaitu ada BCA, BSI, Bank BRI, dan Bank BJB. Nah, kita misalkan mau pakai Bank BRI, nah, maka kita lihat
Bank BRI yaitu nomor rekeningnya. Di sini ada nomor rekeningnya yaitu 406 201 dan seterusnya. Terus di sini juga ada atas nama dari rekening BRI Pondok Pesantren Darut Taqwa, yaitu namanya Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, setelah kita menentukan bank yang mau kita kirim pembayarannya melalui bank BRI misalkan, selanjutnya kita perhatikan yaitu kode unique invoice. Yaitu di sini ada kode unique invoice sebesar Rp142. Ini sebenarnya untuk apa? Ini sebenarnya untuk mempercepat validasi atau konfirmasi dari admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa, karena ini metode pembayarannya dengan mengupload bukti pembayaran, maka di sini dibutuhkan kode unique invoice untuk mempercepat validasi dari admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, di sini dapat dibaca Anda bisa menambahkan biaya kode unique invoice sebesar Rp142 pada total pembayaran untuk mempercepat proses konfirmasi pembayaran secara manual. Nah, jadi ini itu kode unique invoice ini ditambahkan dengan total pembayaran. Nah, misalkan di sini kan total pembayarannya yaitu Rp400.000. Rp400.000. Nah, terus ditambahkan dengan kode unique invoice, maka total yang harus Bapak Ibu bayarkan yaitu Rp400.142. Yang tadinya total pembayarannya Rp400.000 pas. Nah, karena di sini ada kode unique invoice untuk mempercepat proses konfirmasi, nah maka Bapak Ibu bisa menambahkan kode unique invoice tersebut ke total pembayaran. Nah, jadi total pembayarannya menjadi Rp400.142. Nah, setelah itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menentukan sudah menentukan bank, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke proses pembayaran. Proses pembayarannya mau pakai M-Banking, ATM, dan lain sebagainya bisa. Asalkan bukti pembayarannya itu harus ada, karena nanti akan diupload di halaman selanjutnya untuk dikonfirmasi oleh admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, misalkan ini ceritanya Ibu sudah melakukan pembayaran dengan memegang bukti pembayarannya. Misalkan Ibu pakainya atau misalkan Ibu Bapak melakukan pembayarannya dengan menggunakan M-Banking. Nah, misalkan M-Bankingnya sudah dibayarkan, terus bukti pembayarannya sudah di-screenshot. Nah, maka selanjutnya bisa konfirmasi pembayaran. Langsung ke konfirmasi pembayaran. Nah, di sini akan disuguhkan di halaman konfirmasi pembayaran. Di sini ada bukti pembayaran. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan M-Banking misalnya, sebenarnya bebas mau apa saja. Nah, di sini akan diminta bukti pembayaran dengan total pembayaran dan kode unique invoice yang tadi Bapak Ibu bayarkan. Bukti pembayarannya kita klik pilih file. Misalkan saya punya ini. Ini mah hanya contoh, tapi yang Bapak Ibu uploadkan itu harus harus bukti pembayaran setelah Ibu membayarkan tagihan dengan ditambahkan kode unique invoice. Ini mah hanya contoh. Kita upload, terus pilih bank pembayaran. Nah, tadi Ibu bank yang dipilihnya bank apa? Misalkan tadi kan pilihnya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, maka pilih Bank BRI. Nah, di sini keterangan tambahan. Itu contohnya misalkan gini, kalau mau pakai saya telah membayar tagihan infak bulanan bulan Juli
2022 dengan total pembayaran Rp400.000 dengan kode invoice yaitu berapa tadi, Rp142. Misalkan contohnya gini. Tapi kalau ibu atau bapak nggak pakai keterangan tambahan juga nggak apa-apa, soalnya sudah ada bukti pembayarannya tadi. Misalkan setelah itu kalau sudah, kita konfirmasi pembayaran. Nah, setelah diklik konfirmasi pembayaran, maka di sini statusnya menjadi menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi. Nah, maka kita sekarang hanya menunggu validasi dari admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, misalkan di sini kan ada menunggu konfirmasi dengan pemilihan pembayaran yaitu Bank Rakyat Indonesia, terus waktu pembayarannya ini, terus invoice, dan ini bukti pembayarannya. Kita ke pembayaran. Nah, di sini menunggu konfirmasi. Nah, selanjutnya pihak admin keuangan nanti tinggal mengkonfirmasi dengan melihat bukti pembayaran dengan nomor invoice yang Bapak Ibu tadi bayarkan. Nah ini misalkan oleh admin keuangan ini sudah dikonfirmasi, misalkan kita tinggal refresh saja. Nah, maka yang tadinya statusnya menunggu konfirmasi, maka di sini statusnya menjadi pembayaran lunas karena sudah dikonfirmasi oleh admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa. Nah, kita misalkan ke beranda dulu. Nah, di sini di beranda juga total tunggakan yang tadinya Rp1.400.000, karena kita sudah membayar Rp400.000, maka di sini total tunggakannya berkurang menjadi hanya 1 juta. Nah, misalkan kita ke tagihan santri. Nah, di sini juga total tagihan-tagihannya tadi kan ada 4 tagihan. Nah, di sini sekarang menjadi 3. Kenapa? Karena yang satunya lagi sudah dibayarkan dan pindah ke halaman tagihan lunas, yaitu yang ini. Yang ini, Rp400.000 dan pembayarannya sudah lunas. Nah, mungkin panduannya cukupkan sekian. Kalau Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, silakan hubungi saya, admin Pondok Pesantren Darut Taqwa, atau Maryam, admin keuangan Pondok Pesantren Darut Taqwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.